Shalom Bapak Ibu. Mulai saat ini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menuangkan seri sharing firman yang mengutamakan atau membahas tentang Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Ada 10 seri ya yang akan saya sharingkan. Mungkin tidak berurutan ya, saya salah dengan bahasan-bahasan yang lain, tapi sudah pasti akan secara lanjut saya akan teruskan sampai seluruhnya 10 seri ini bisa hadir ya. Nah, di dalam seri yang pertama ini tentang Roh Kudus, saya akan membahas mengenai roh yang terlupakan dan Allah yang tetap bekerja. Ini judulnya begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih ya, kita berbicara tentang Bapa ya. Kita memuliakan anak. Kita menyanyikan salib dan kebangkitan. Namun seringkali di dalam keheningan gereja ada pribadi ilahi yang bekerja tanpa sorotan Bapak Ibu. Tanpa tepuk tangan, tanpa panggung. Dialah Roh Kudus. Bukan karena ia kurang ilahi, bukan karena ia kurang penting, tetapi karena sejak awal ia memilih untuk tidak memuliakan dirinya sendiri Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu, roh yang bergerak sejak awal. Mengapa? Pada halaman pertama Alkitab, sebelum ada terang, sebelum ada manusia, sebelum ada sejarah, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ia bukan tambahan di dalam rencana Allah. Ia bukan cadangan surgawi. Ia bukan tenaga kedua. Ia adalah Allah yang aktif sejak penciptaan ini. Ketika Allah berfirman, roh menggerakkan. Ketika firman menjadi daging, roh menaungi. Ketika Kristus bangkit, roh membangkitkan. Tanpa roh, tidak ada kehidupan. Tanpa roh, tidak ada kelahiran baru. Tanpa roh, gereja hanyalah organisasi religius, Bapak Ibu. Nah, roh apa ini? Roh yang tidak mencari sorotan ini. Yesus berkata bahwa roh akan memuliakan Dia. Roh Kudus seperti angin, Bapak Ibu. Engkau tidak melihat angin, tetapi engkau melihat pohon bergoyang. Engkau merasakan sentuhannya. Roh bekerja di dalam kesunyian. Ia menginsafkan tanpa terlihat. Ia mengubahkan tanpa sorotan. Ia menyembuhkan luka batin tanpa tepuk tangan, Bapak Ibu. Itu bukan roh pertunjukan. Ialah roh transformasi ini. Mengapa kita kadang melupakannya? Karena kita nyaman dengan sistem, nyaman dengan program, nyaman dengan liturgi yang rapi, tetapi roh tidak selalu bergerak menuntut agenda manusia. Ia seperti api, menghangatkan, memurnikan, kadang membakar. Sebagian gereja takut kepada kekacauan, sebagian gereja takut kepada emosi, sebagian gereja takut kehilangan kontrol. Namun Roh Kudus bukan kekacauan. Ia adalah Allah yang hidup. Tanpa roh, salib hanya sejarah, Bapak Ibu. Yesus mati 2000 tahun yang lalu ya. Tetapi bagaimana salib itu menjadi nyata di dalam hidup kita hari ini? Oleh roh. Tanpa roh, salib hanya cerita. Kebangkitan hanya doktrin, dan iman hanya konsep. Roh Kuduslah yang membuat hati batu ini menjadi hati daging, membuat orang berdosa ini menangis di dalam pertobatan, dan membuat doa menjadi hidup, dan membuat firman menyala di dalam jiwa. Ia tidak berteriak, Bapak Ibu, tetapi ia menembus ini. Lalu bagaimana bila gereja tanpa roh? Gereja tanpa roh bisa tetap penuh orang ya.
tetap punya musik, tetap punya khotbah, tetapi tanpa urapan, tanpa api, tanpa kuasa. Kita hanya menjalankan ritual. Roh Kudus bukan aksesori gereja, Bapak Ibu. Ia adalah nafas gereja. Jika roh ditarik, gereja menjadi tubuh tanpa nafas. Ini. Nah, roh dan kekudusan. Roh Kudus bukan hanya tentang karunia ya. Ia adalah karakter ya. Ia menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, Bapak Ibu. Api roh bukan hanya membuat kita ini berbahasa roh ya. Api roh juga membuat kita itu mengasihi musuh. Api roh bukan hanya membuat kita bersorak. Api roh membuat kita menangis atas dosa, Bapak Ibu. Panggilan profetisnya hari ini, Bapak Ibu, hari ini Roh Kudus tidak tersinggung karena kita ini jarang menyebutnya. Ia tetap bekerja. Tetapi gereja dipanggil untuk kembali sadar, tanpa roh kita tidak hidup, tanpa roh kita tidak kuat, tanpa roh kita tidak kudus. Mungkin roh bukan terlupakan di surga, tetapi sering diabaikan di bumi. Dan roh berkata dengan lembut, aku di sini, aku menginsafkan, aku memanggil, aku membangkitkan. Nah, roh yang tetap setia ini. Roh Kudus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ketika kita lemah, Ia menguatkan. Ketika kita bimbang, Ia menuntun. Ketika kita jatuh, Ia mengangkat. Ketika kita berdoa dengan air mata, Ia berdoa bersama kita. Ia bukan bayangan di dalam Tritunggal. Ia bukan tambahan di dalam iman. Ia adalah Allah yang berdiam di dalam kita. Dan mungkin inilah paradoks terindah, Bapak Ibu. Pribadi yang paling tidak mencari perhatian adalah pribadi yang paling dekat dengan hati kita justru. Mari kita tidak hanya berbicara tentang roh. Mari kita berjalan bersama roh. Mari kita penuhi tubuh kita, hati kita, semua yang ada dalam diri kita dengan roh. Mari kita taat kepada roh. Karena roh yang tampak sunyi itu sedang menyiapkan gereja untuk kemuliaan yang akan datang. Amin.